Hai Pa, hai semuanya. Di video kali ini aku akan sharing lagi seputar pengalaman kehamilan aku. Dan kali ini temanya adalah asam urat. Jadi kalau misalnya kata orang-orang asam urat itu biasanya kena ke cowok dan lebih dari 30 tahun. Tapi ternyata enggak di aku, karena aku waktu itu pertama kali asam urat itu umur 20-an. Jadi ternyata asam urat itu banyak banget faktornya kenapa orang bisa kena asam urat. Dan waktu pas hamil di trimester pertama itu kalau nggak salah di minggu ke berapa ya, belasan apa ya, pokoknya di bulan Januari itu aku kena asam urat waktu hamil dan bener-bener nggak enak banget. Karena kalau misalnya aku udah kena asam urat itu bisa sampai yang kaki aku tuh sakit banget. Kalau aku biasanya di kaki kenanya, kaki aku sakit banget dan sampai nggak bisa jalan. Jadi bahkan jalan tuh susah banget, mau ke toilet aja tuh susah banget. Nah sebenarnya kenapa sih asam urat itu bisa terjadi? Asam urat itu terjadi karena tingkat purin dalam tubuh kita tuh tinggi banget. Jadi ternyata kalau misalnya cewek itu batasnya cuma di 6 mg apa ya kalau nggak salah. Itu kalau udah lebih dari itu tuh berarti udah bahaya. Dan kalau misalkan ibu hamil kena asam urat itu juga bahaya, bisa menyebabkan preeklamsia dan diabetes gestasional. Kalau buat aku pribadi, kenapa aku bisa kena asam urat? Yang pasti pertama tuh makanan, karena aku nggak jaga pola makan. Jadi dari kecil aku tuh suka banget makan jeroan-jeroan, terutama paru. Kalau misalnya udah ke rumah makan Padang tuh pasti makannya paru, dan itu ternyata salah satu faktornya juga yang memicu asam urat. Juga aku ada keturunan dari papaku, ya kan Pak? Papaku juga asam urat. Jadi terus aku yang kena, di antara yang lainnya aku yang kena. Terus dan biasanya aku itu kena asam urat ini pokoknya selama hidup aku tuh udah mungkin 3 atau 4 kali kena asam urat. Itu kalau misalnya aku lagi obes atau berat badan aku lagi berlebih, itu benar-benar sangat berpengaruh. Dan karena ini lagi hamil, jadi makanya waktu pas trimester pertama itu aku kena asam urat lagi karena pas banget badan aku, berat badannya tuh lagi naik banget gitu. Dan juga waktu itu aku lagi nggak jaga makanan. Setelah sekian lama akhirnya aku makan sayuran hijau, aku makan bayam waktu itu. Terus besokannya aku makan roti gandum dan dengan selai hazelnut, akhirnya aku asam urat. Sebenarnya pantangan makanan untuk orang-orang yang asam urat itu beda-beda. Karena ternyata bahkan aku sama papaku juga punya pantangan makanan yang beda-beda. Kalau misalnya di aku sendiri, ini aku udah list sih. Kalau aku yang bener-bener gak bisa banget itu jamur. Jadi kalau misalnya di aku udah lama banget gak makan jamur. Terus sayuran hijau. Padahal sayuran hijau itu kan penting, apalagi buat ibu hamil juga kan penting kan. Kebutuhan nutrisinya ada di situ juga sebenarnya. Tapi karena aku asam urat, aku nggak bisa makan sayuran hijau, apalagi bayam tuh. Kemarin aku yang kena asam urat itu kan karena makan bayam. Terus jeroan, aku udah lama juga nggak makan jeroan, itu udah aku hindarin banget. Terus sarden sama emping, itu yang udah lama aku nggak makan, udah aku hindarin. Dan ada juga beberapa makanan lainnya yang aku masih bisa toleran tapi cuman bisa makan sedikit, kayak seafood tuh aku kemarin aku baru makan seafood lagi karena lagi pingin banget, gak tau ngidam gak tau apa, tapi akhirnya aku makan cumi sama udang, itu aku masih bisa walaupun cuma bisa makan udang 1 sama cumi juga paling cuma 3 biji kali ya. Terus daging merah itu aku nggak bisa tuh, tuna itu aku nggak bisa, salmon gitu aku juga udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya daging sapi masih bisa, aku masih lumayan suka makan juga soalnya kalau daging sapi. Nah kalau misalnya udah kena asam urat nih, apa yang akhirnya aku lakukan, apalagi kemarin pas waktu lagi hamil? Karena sebenarnya obat asam urat itu kan obat nyeri, dan obat yang sering aku konsumsi waktu lagi asam urat itu nggak baik untuk ibu hamil. Jadi ini aku ada fotonya juga. Emang sih yang 2 itu vitamin B6 sama B12, tapi yang satunya lagi itu mefenamic acid. Dan itu nggak boleh dikonsumsi ibu hamil, takut bahaya buat janinnya. Jadi kemarin aku ganti ke paracetamol. Ini ada obat yang
aku konsumsi. Vitamin B6 ini masih ada karena emang kebetulan vitamin B6 sama B12. Karena kebetulan emang vitamin B6 ini aku lagi konsumsi juga selama hamil. Ini buat ngebantu kalsiumnya juga. Jadi ada beberapa obat yang emang dikonsumsi selama hamil dan salah satunya vitamin B6. Jadi ini aku sedia terus, dan ini juga ada vitamin B12 yang bekas kemarin nih pakai buat asam urat, sama satu lagi paracetamol, tapi paracetamol aku udah habis, lagi belum beli lagi. Jadi kalau misalnya untuk ibu hamil obatnya itu kalau asam urat pakai aja paracetamol yang 500 mg, terus vitamin B6 sama vitamin B12. Paracetamol nanti yang generik aja juga masih nggak apa kok. Biasanya itu nanti reda si asam urat ini selama, kemarin sih aku reda tuh 5-7 hari. Jadi emang lumayan lama juga ya. Kalau pakai mefenamic acid itu aku seringnya paling 3 hari tuh udah bisa jalan lagi gitu. 3-5 hari tuh udah sembuh. Dan kalau udah kena asam urat, biasanya aku lakuin itu adalah minum air putih yang banyak, sebanyak-banyaknya, karena nanti purinnya itu bisa dikeluarkan melalui urin. Jadi aku minum air putih harus banyak. Terus makan buah yang antioksidannya tinggi. Contohnya tuh sebenarnya stroberi, jeruk. Kalian bisa searching di Google. Tapi kalau aku yang paling sering itu aku makan apel, jeruk sama pisang. Stroberi juga sih kan sedang. Terus porsi makannya juga mesti dijaga. Biasanya aku yang mungkin makannya nasi, aku kurangin karbonya, jadi aku makannya pakai kentang gitu. Ya paling makanannya juga bener-bener jaga, jadi kayak makan bubur, sop, kayak gitu-gitu doang. Itu aja sih kayaknya sharing aku tentang asam urat dan kehamilan. Tapi sebenarnya karena aku ini juga bukan dokter dan ini cuma dari pengalaman aku, jadi kalau misalnya kalian ada yang kena asam urat, lebih baik langsung ke dokter atau puskesmas terdekat. Karena takutnya ada apa-apa, apalagi ini kan kalau kondisi lagi hamil kan, takutnya ada kenapa-napa sama janinnya juga. Takutnya, semoga sih enggak ya, jangan sampai. Gitu aja kali ya dari aku. Semoga kalian sehat selalu, selamat sejahtera dan berbahagia, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang akan menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin juga. Dadah.